Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Girly Dwi Agliani dari kelas 12B. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Ibu Zainab. Di mata pelajaran PAI Mawaris. Menurut definisinya, mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Jadi, mawaris adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dan diwariskan kepada orang yang masih hidup, diberikan sesuai dengan syaratnya dan sebab-sebabnya. Unsur terwujudnya kewarisan atau mawaris ini, yang pertama, harus adanya orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta warisan. Yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati disebut sebagai ahli waris. Kemudian ada ilmu mawaris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat penting karena merupakan ketentuan Allah, karena dalam firman-Nya yang telah mencakup tentang mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan, terdapat dalam surat Al-Furud Al-Muqaddarah. Menurut pendapat lain, ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu fairoidah, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Ilmu mawaris tentu saja berkaitan dengan warisan. Apa itu warisan? Warisan dalam bahasa Arab disebut juga al-miras, merupakan bentuk dasar masdar infinitif dari kata warisa yasiru irsan mirasan, yang artinya berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau suatu kaum kepada kaum yang lainnya. Dalam hal ini, pengertian warisan tidak hanya berkaitan dengan harta benda saja, tapi termasuk juga non harta benda, seperti dalam Quran surat An-Na'm ayat 16. Dan Sulaiman, dan juga hadis, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Yang baik yang ditinggalkan itu merupakan harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara legal. Sumber hukum warisan selanjutnya. Sumber hukum mawaris. Sumber hukum mawaris yang pertama itu dari Al-Quran. Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Quran An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Yang artinya, yang terdapat Quran surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua ada surat An-Nisa ayat 12 dan ayat 76. Yang kedua itu adalah sunnah atau hadis. Menurut hadis ke-43 dari Jamiul Ulum wal Hikmah Ibnu Rajab, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan sebagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6746 dan Muslim nomor 1615. Penjelasan hadis Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hadis ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpun di dalamnya. Jami al-umum wa al-hikam. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis berikan
sebagian warisan kepada ahli warisnya. Ada ulama yang berpendapat makna dari al-faraid adalah ashabul furud yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Apa saja yang sisa setelah ashabul furud diberi, maka didahulukan laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Yang dimaksud al-awwa dalam hadis adalah al-aqrab, yang lebih dekat. Laki-laki yang paling dekat itu asabah yang paling dekat, maka sisanya yang mendapatkan jatah asabah. Jami al-ulum wa al-hikam. Yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut ketentuan dalam komplikasi hukum Islam KHI, mulai pasal 17 tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris, KHI merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 dan yang diperdebatkan mengenai pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang tidak diatur dalam fikih Islam. Berikut rangkumannya. Rangkumannya itu banyak. Terus ada ketentuan mawaris dalam Islam. Yang satu, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, yang bagian berupa sisa setelah diambil ahli zawil furud, dan 10 orang ahli waris pihak perempuan yang disebut ahli waris zawil furud, yang bagian telah ditentukan. Yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Yang selanjutnya ada sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama ada sebab keturunan atau nasab, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke samping saudara-saudara beserta anak-anak mereka serta paman-paman dan jalur bapak serta anak-anak mereka. Yang kedua ada jalur pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 12, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Suami istri dapat saling mewarisi dalam talak raji selama dalam masa iddah atau bain. Dan bain maksudnya, maaf. Jika suami menalak istrinya ketika sedang sakit dan meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Yang ketiga, yaitu wala. Yaitu seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita jika budak yang dimerdekakan meninggalkan dunia sedangkan ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya. Yang empat, sebab-sebab tidak mendapatkan harta waris. Yang pertama itu kekafiran. Kekafiran, yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir dan yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuh dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak mewarisi yang dibunuhnya. Yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi. Yang keempat, perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya, ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Yang kelima, lian. Anak suamimu istri melakukan lian tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikisahkan dengan anak dari hasil perzinaan. Ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ahli waris zawil furud dan yang kedua itu ahli waris asabah. Apa itu zawil furud? Ahli waris dari furud itu yang bagiannya telah ditentukan. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti disebut dengan zawil furud. Terdapat 6 macam bagian pasti, diantaranya itu bagian pasti setengah, bagian pasti 1/4, bagian pasti 1/8, bagian pasti 2/3, bagian pasti 1/3, dan bagian pasti 1/6. Berikut adalah penjelasannya. Sudah kan? Terus yang kedua yaitu ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah peroleh harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, tapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Berikut adalah pembagian yang didapat oleh ahli waris asobah. Ahli waris asobah terbagi juga menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Itu adalah yang pertama asobah binasab. Asobah binasab itu hubungan nasab.
terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada asabah bin anah, yang kedua ada asabah bil ghair, yang ketiga ada asabah ma'al ghair, dan yang kedua itu asabah bisabab, karena sebab, yaitu orang-orang yang membebaskan budak baik laki-laki maupun perempuan. Dari penjelasan tentang pembagian harta warisan, jika semua ahli waris itu ada atau berkumpul, maka ada 3 kondisi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Jika semua ahli waris berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 orang, yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami. Yang kedua, jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapat warisan ada 5 orang, yaitu istri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan 1/2, dan sisanya saudara perempuan sekandung sebagai asobah. Yang ketiga, jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan ada 5, yaitu ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami istri, dan itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.